Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar kembali di program Bible Study CK7, program yang luar biasa, saudara, kita bisa mengerti firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar masih di kitab Nehemia, saudara, tapi sebelum kita belajar, saya mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara masing-masing di tempat saudara boleh berdoa, mari kita sapa Tuhan kita. Mari kita panggil Dia, mari kita mendekatkan diri kita kepadanya. Ya Rada pasti kita bayar. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, Yesus. Kami butuh Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Kami perlu Kau Bapa, urapi kami, berkati kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Itulah kerinduan kami, Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkanmu, kami bersenangkanmu Tuhan. Kiranya bahasa Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, kami siap mau belajar firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami, kuasai kami, sehingga kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami, Tuhan. Biar hamba-Mu diurapi lidah bibirnya, mengatakan sesuatu hal yang baru, dilindungi di balik salib-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami akan belajar Nehemia pasal yang kelima. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sukacita, saudara. Damai sejahtera juga bagi kita semua. Mari kita buka Nehemia pasal yang kelima. Kitab Nehemia pasal yang kelima. Saudara sudah dapat? Nah, saudara, Nehemia, sekali lagi saya mungkin ulang sedikit, saudara, ini merupakan satu kitab yang bacanya enak banget, saudara, karena ini seperti diary-nya daripada Nehemia itu sendiri, saudara. Pasal keempat kita belajar tentang bagaimana Nehemia dihambat atau ditentang sama beberapa kelompok orang, tapi mereka maju terus dan terus untuk membangun. Nah, di sela pembangunan terjadi ada satu hal kayak seperti side story yang juga kita bisa belajar banyak di sini. Ya, pasal kelima dimulai dengan perikop Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Ya, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Jadi ini masalah internal ya saudara. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak laki-laki dan perempuan kami jadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang lain. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Nah, jadi terjadi kesusahan dan masih memang ada ketimpangan ekonomi, saudara. Sehingga ada perbedaan strata sosial, sehingga yang sosial yang lebih tinggi ini lebih dalam tanda kutip lebih menekan yang rendah, dan yang rendah juga tidak bisa apa-apa. Nah, ayat 6. Maka sangat marahlah aku ketika mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nah, saudara, menurut saya Nehemia bukan cuma marah karena terjadi ketidakadilan, ya. Tapi menurut saya Nehemia itu juga marah karena, ini tembok sebentar lagi dibangun. Artinya menjadi sebuah kota atau sebuah daerah yang kembali menjadi kokoh, tahan serangan, bisa bertahan, rebuild, ya. Harus sekarang melalui perjalanan selanjutnya, yaitu menuju kembali kemakmuran ya kalau Tuhan berkenan. Mungkin Nehemia di pikirannya seperti itu. Tapi justru ternyata permasalahannya di sini udah bukan lagi menjadi tembok. Tembok satu hal, masalah lain. Ada orang-orang yang mengolok-ngolok, ada orang-orang yang discouraging, nggak tahu jadi apa enggak nih tembok. Tapi ada yang lebih genting atau lebih kritikal menurut saya daripada tembok, yaitu tentang bagaimana pertikaian di dalam internal apa yang terjadi dalam tembok tersebut. Bayangkan walaupun ada tembok tapi hal ini tidak dibereskan, maka ujung-ujungnya mungkin akan terjadi perang saudara lagi, akan terjadi civil war, akan terjadi kelaparan, terjadi penindasan. Buat apa? Dari luar terlihat cantik,
tapi dalamnya bobrok. Itu maknanya, saudara. Ya, kenapa tiba-tiba ada side story sih? Buat apa sih ada orang-orang mengeluh? Gak lihat ya Nehemia dan orang-orang ini udah sibuk banget ngurusin tembok, ngurusin orang-orang yang mau mencelakakan mereka gitu. Tapi kenapa sih malah ngeluh-ngeluh ya soal ribut di dalam? Udahlah, maksudnya itu nantilah. Mungkin sebagai seorang pemimpin kita bisa begitu ya. Tapi Nehemia itu pikir panjang. Ya, bahwa hal ini harus dibereskan. Karena percuma di luar cantik, di luar bagus, di luar kuat, tapi dalamnya bobrok. Itu pesan Tuhan buat kita semua yang pertama. Saudara, buat apa dari luar semua kelihatan baik, tapi kalau dalamnya bobrok? Kita harus ingat itu. Buat apa saudara punya pekerjaan yang hebat banget? Saudara ditepokin tangan nih, di luar sana. Saudara masuk koran, saudara masuk TV, orang-orang kenal kamu. Ya, di Komsel kamu terkenal, di gereja kamu terkenal, kamu si ini, kamu si itu. Tapi buat apa? Kalau misalkan di dalam rumah nggak ada yang tepuk tangan buat kita. Kita di luar dirayakan, kita di luar dihormati. Menurut saya paling penting di dalam rumah harus justru ditepuk tangani dan dihormati. Ya, ini menjadi teguran buat kita semua bahwa bukan yang luar lah yang kita jaga, tapi yang kita jaga itu harus yang di dalam. Kita gampang sekali mengelabui orang, saudara. Kita gampang banget bohongin orang. Bahwa kita bisa kelihatan bagus, kita bisa kelihatan baik semua segala macam. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan gak bisa dibohongin. Yang penting itu yang di dalam. Nah, bagaimana keadaan di dalam kita, saudara? Mungkin kita bisa tersenyum di luar, tapi apakah di dalam kita justru menangis? Mungkin kita bisa berbangga di luar, tapi mungkin di dalam kita gak bangga. Kita tipu semua orang. Ya, ini adalah panggilan untuk kita menjadi real self. Menjadi kita yang sesungguhnya, saudara. Justru urusin terlebih dahulu yang di dalam. Urusin yang terpenting, saudara. Dengan kata lain, Tuhan pengen bilang kita, urusin yang terpenting. Kalau saudara sekarang sudah mulai jauh daripada Tuhan, saudara lebih banyak sibuk. Tuhan berbicara lewat saudara. Di dalammu itu kacau loh. Ayo berhenti yang di luar dan berbalik kepada Tuhan. Ini undangan saudara, buat saudara kembali dekat sama Tuhan. Kembali membangun your spiritual life. Build your prayer life. Build your praise and worship life. Bangun mesbah doamu. Bangun pondok Daudmu. Bangun pembelajaranmu akan firman Tuhan. Mulai melayani lagi. Mulai kuat dalam melayani lagi. Ya, beresin apa yang terpenting. Ayat 7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha seberdapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain dan musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak-anak buahku telah membuangkan uang dan gandum pada mereka. Telah membuangkan uang gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu, katanya. Jadi justru yang dibungakan itu uang dan gandum kepada mereka. Justru Nehemia itu memberi kepada mereka. Ayat 11, biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang segala gandum, anggur, minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikian ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Ya, sikap Nehemia tidak mencari keuntungan.
Nah saudara, sebenarnya kenapa mereka bisa ngomong taat aja sama Nehemia ya, sudah sama seperti kayak taat Tuhan aja sering dilanggar loh saudara. Tapi kenapa mereka bisa balikin utangnya dihapus, balikin ladang kebun anggur. Kenapa mereka langsung yes? Karena mereka terinfluensi sama Nehemia. Mereka terkagum-kagum sama Nehemia. Kenapa? Nah ini ada di sini. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Ayat 14, pula sejak aku diangkat sebagai bupati. Bupati itu seperti gubernur ya saudara. Di tanah Yehuda. Dari mana dia diangkat bupati? Diangkat sama Raja Persia itu ya, Artasasta. Ya, di tanah Yehuda yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta jadi 12 tahun namanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tahun ke-20 sampai tahun ke-32, 12 tahun dia tidak mengambil untung apa-apa saudara. Dia sukarela, dia sukarelawan. Dia punya hati yang terlalu besar dan terlalu mulia. Ya, menolong orang-orang, melakukan tugasnya demi rakyat. Itu gak perlu imbalan. Siapa dari kita yang gak terkesima kalau punya pemimpin seperti ini saudara. Ya, ayat 15, tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Dan bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk padaku mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kau buat untuk bangsa ini. Oh my God. Terakhirnya ayat 19. Ya Allahku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kau buat. Bukan untuk promosi aku, tapi untuk bangsa ini. Orang yang hatinya benar-benar pure, saudara, itu ditolong Tuhan. Gak heran Tuhan itu seolah-olah seperti melembutkan hati para rakyat untuk ikut apa yang Nehemia katakan. Nehemia itu menginfluensi rakyatnya dengan cara apa? Bukan dengan cara otoriter, bukan dengan cara memerintah. Dia skillful, tapi lebih daripada itu untuk dapetin hati orang. Dia punya servant heart, saudara. Dia punya hati hamba. Hati hamba itu hati yang selfless, bukan untuk dirinya. Itu menekan rakyat. Aku tidak terima itu. Ya, karena itu rakyat menjadi kagum sama dia. Itu yang namanya compassion, saudara. Ya, ini luar biasa sekali. Nehemia mendengar seruan rakyat-rakyat kecil. Artinya apa, saudara? Kalau saudara ingat, di pasal 4 saya bilang bahwa Nehemia itu mirip kayak Yesus. He is the shadow of Jesus. Nehemia yang sama, yang seperti Yesus ini adalah Nehemia yang punya yang namanya compassion atau care kepada orang-orang. Makanya dia tidak, menghiraukan seruan rakyat-rakyat yang tadi yang komplain itu, saudara. Karena dia punya yang namanya belas kasihan, saudara. Ya, penting untuk kita punya belas kasihan dalam kehidupan. Belas kasihan ini adalah penangkal atau obat penangkal untuk kita full of ourselves. Individualisme. Sekarang kita sedang menuju kepada individualisme, saudara. Ya, kita selalu sibuk mengejar apa yang kita inginkan. Kita mengejar tahta, kita mengejar harta, kita mengejar ini, kita mengejar itu, semua untuk kita. Nah, karena itu perlu untuk kita belajar dan memiliki yang namanya compassion atau belas kasihan. Kalau hidup buat diri sendiri itu gak ada habisnya.
Ya saya kan bangun tembok, udahlah saya fokus untuk itu aja lah. Yang penting saya selesai itu. Kalau hanya untuk diri sendiri, hati itu nggak cukup lebar. Bisa masuk orang, bisa masuk keluhan orang, bisa masuk permintaan orang. Buat apa kita jadi orang Kristen? Ya, kalau kita sibuknya sendiri terus. Kita harus berubah, saudara. Dari more for me, berbicara mengenai keinginan ya. More for me, lama-lama kita naik jadi more of me. Jadi kita sombong, semuanya akan kita. Kalau tadi semuanya buat kita, nanti kita naik level jadi semuanya akan kita. More for me jadi more of me. Lalu akhirnya jadi all about me. Kita jadi besar kepala. Itu individualisme, saudara. Tapi Nehemia mengajarkan jangan seperti itu. Apalagi saudara pemimpin. Justru kita harus less for me. Sedikit untuk kita. Ya makanya ditulis di sini. Aku gak ambil makanan bupati itu. Jatah bupati aku gak ambil. Less for me terlebih dahulu. Makanya bisa jadi less of me. Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku. Dan segala sesuatunya memuliakan Tuhan. Saudara mau tahu rahasia memuliakan Tuhan? Ya, less for me, but for others. Lalu less of me, but more of Him. Itu memuliakan Tuhan. Saudara kalau bisa begini, saya jamin Tuhan kesan sama saudara. Sedikit aja buat saya, lebih banyak buat orang-orang. Itu Yesus seperti itu. Dan terakhir, bukankah Yesus, dia gak pernah penuh, gak pernah segala sesuatu akan dia. Tapi segala sesuatu akan kehendak Tuhan. Less of me. Ya, tapi more of Him in me. Ya, saudara, itu berbicara belas kasihan. Jangan berhenti di simpati. Simpati itu belajar sadar atau engeh. Oh, ada orang yang butuh. Itu simpati. Itu doang sampai situ. Simpati itu tahu, oh dia butuh. Oh iya dia memerlukan. Sebatas fakta aja. Level up-nya simpati itu empati. Empati itu gak cuma tahu, tapi mau coba belajar merasakan kalau jadi dia rasanya gimana. Tapi cuma berhenti sampai emotional feeling doang. Empati level up-nya namanya compassion. Sympathy, empathy, compassion. Simpati, empati, belas kasihan. Maju untuk bertindak dan untuk menolong. Ya, kita diajari Nehemia akan ini. Bagaimana caranya kita memulai untuk kita punya belas kasihan? Adalah untuk belajar buka mata. Ya, terhadap kebutuhan orang di sekitar kita. Mulai dari itu dulu. Mulai dari buka mata. Expose diri kita terhadap kebutuhan orang. Mulai simpati, mulai empati, dan mulai berbuat sesuatu. Yaitu namanya berbuat belas kasihan. Ya, saudara, saya kasih verse supporting verse, saudara. Di Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus itu sudah level paling tinggi. Begitu lihat orang, dia tergeraknya sama apa? Belas kasihan. Dia gak tergerak karena empati aja, saudara. Tapi dia tergerak karena yang namanya belas kasihan. Ya, Nehemia luar biasa. He is leading by example. Dia bukan cuma leading by command, by skill. Dia bukan cuma leading by karisma. Tapi kenapa dia bisa punya influensi? Influensi itu kemampuan memimpin orang lain, saudara. Adalah karena dia punya servant heart, saudara. Dia adalah servant leader. Dia leading by example. Refusing, menolak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi untuk kepentingan orang lain. Servant leader itu selfless. Gak full of himself. But full of God. Karena kalau full of God pasti full untuk melayani orang-orang. Itu Nehemia. Dia willing to serve. Dia willing to sacrifice.
Ya, dia pekerja keras, dia humble, dia punya hati hamba. Hati hamba itu gampang ngertinya. Kalau hati hamba cuma satu kata, berbakti. Orang Tionghoa kalau dengar kata berbakti pasti langsung mengerti. Itu hati hamba digambarkan dengan berbakti. Berbakti sama Tuhan, berbakti bagi rakyat. Dan seorang hamba yang baik, servant leader, akan menyelesaikan tugasnya. He is a great finisher. Ya, jadi willing to sacrifice, jadi pekerja keras, dia punya hati yang berbakti, hati hamba, dan dia menyelesaikan sesuatu. Hamba itu harus menyelesaikan sesuatu, nggak bisa berhenti di tengah-tengah. Itu hati hamba. Ya, karena itu saudara, bagi kita orang Kristen, kita harus melayani orang-orang, saudara. Kita harus melayani orang-orang dengan kasih. Kita harus memberikan kasih. Kita memberikan kasih kepada orang karena kasih. Ya, dan kita melayani orang-orang untuk kasih itu sendiri yang adalah Tuhan. That's a service in Christianity. We give love because of love. And we give we give love to other. Ya, karena kasih itu sendiri. For God, for love itu sendiri, saudara. Ya, firman Tuhan berkata di Matius 20:26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadilah seorang pemimpin yang punya servant heart. Artinya kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang Kristen yang bersedia invest our life to other people. Sama seperti Nehemia. Invest our life to the church. Invest our life to the good cause. Invest our life to God. Invest our life to others, saudara. Itu adalah servant leader. Nggak selfish, tapi selfless. Ya, jadi jangan sampai kita more for me, more of me, dan all of me. Jadi all for me, semuanya saya. Tapi mari kita belajar less for me dulu. Mulai belajar step pertama itu, jangan ambil banyak dulu buat diri. Lebih ambil banyak buat orang. Entah itu uang, entah itu waktu, entah itu energi, entah itu pengetahuan. Ya, belajarin orang, ajari orang. Ya, setelah kita less for me, step up, less of me. Ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar banyak. Terima kasih buat hikmat dan marifat daripada Engkau. Izinkan kami bertemu kembali besok untuk belajar Nehemia pasal yang ke-6. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau begitu baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.